warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, tim oposisi, serta para hadirin yang berbahagia. Kami adalah kesatuan yang tak terpisahkan seperti matahari dan sinarnya yang terang. Bersama-sama menggapai bintang di angkasa. Kami Semanta hadir untuk berjuang. Semanta Jaya Jaya Juara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harisa Alia Almadina sebagai pembicara pertama dari tim Pro. Pada kesempatan ini saya bertugas memperkenalkan anggota tim kami, menjelaskan definisi mosi, serta menyampaikan garis besar argumentasi dari tim kami. Rekan saya, Gracianin Heni Irtia sebagai pembicara kedua yang akan memperkuat argumentasi, menyampaikan bukti pendukung, serta memberikan sanggahan terhadap tim oposisi. Dan Salma Aprilia Nurhasana sebagai pembicara ketiga yang akan merekonstruksi jalannya debat sekaligus menyampaikan kesimpulan dari tim kami. Hadirin yang saya hormati, mosi yang akan kita perdebatkan hari ini adalah bermain game online dapat memengaruhi kondisi psikologi siswa menjadi sering bertengkar. Game online adalah permainan digital yang dimainkan melalui jaringan internet, baik individu maupun bersama pemain lain dari berbagai tempat. Sementara itu, kondisi psikologis adalah keadaan mental dan emosional seseorang yang dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Siswa adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan emosi sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan seperti kebiasaan bermain game online. Hadirin yang saya hormati, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak berhak dilindungi dari berbagai pengaruh buruk yang mengganggu perkembangan mental dan sosial. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan termasuk kesehatan mental. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi psikologi siswa perlu dijaga dari berbagai pengaruh negatif seperti kebiasaan bermain game online yang tidak terkontrol. Berdasarkan hal tersebut, kami dari tim Pro mendukung mosi ini dengan dua argumentasi utama. Argumentasi pertama, game online dapat meningkatkan emosi negatif dan agresivitas siswa. Dalam banyak game online terdapat unsur kompetisi yang tinggi sehingga memicu rasa marah, frustasi, dan keinginan untuk menang secara berlebihan. Argumentasi kedua, game online dapat memicu konflik sosial dan pertengkaran antar siswa. Interaksi dalam game online seringkali diawali dengan perbedaan pendapat, saling menyalahkan, bahkan ejekan antar pemain. Banyak siswa yang bertengkar karena masalah dalam permainan seperti saling menyalahkan saat kalah ataupun merebutkan kemenangan. Bahkan konflik tersebut bisa kebawa ke kehidupan nyata di sekolah. Hadirin yang saya hormati, dengan demikian game online tidak hanya memengaruhi kondisi psikologi siswa tetapi juga berpotensi menimbulkan pertengkaran antar siswa serta merusak hubungan sosial antar teman. Oleh karena itu, kami dari tim Pro menyatakan mosi ini benar adanya bahwa bermain game online dapat memengaruhi kondisi psikologi siswa menjadi sering bertengkar. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri, moderator, serta tim oposisi yang kami banggakan. Saya pembicara kedua dari tim Pro yang akan menguatkan argumen dari tim kami sekaligus menanggapi gagasan yang telah diberikan oleh tim oposisi terkait mosi perdebatan. Game online memengaruhi kondisi psikologi siswa jadi sering bertengkar. Seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama bahwa game online tidak hanya mengaruhi kondisi psikologi siswa, tapi juga mempengaruhi hubungan sosial dan dapat memicu konflik. Oleh karena itu, saya akan menguatkan posisi tim kami melalui tiga argumen utama. Argumen yang pertama, game online mengganggu kemampuan pengendalian diri siswa atau self-control sehingga dapat memicu konflik. Menurut jurnal penelitian Washing 2022 yang mengatakan bahwa remaja yang aktif dalam bermain game online menunjukkan kontrol diri yang bermasalah. Sebagai contoh, perkelahian yang terjadi di desa Koranji melibatkan 2 orang pelajar di dalamnya. Dilatar belakangi oleh permainan game online Mobile Legends hingga berujung saling ancam melibatkan senjata tajam. Argumen yang kedua, interaksi dalam game online yang mengandung perilaku toksik atau perilaku toxic behavior dapat memicu pertengkaran antar siswa. Menurut jurnal penelitian Sabrudin Mandala Putra 2024 yang mengatakan bahwa siswa yang aktif dalam bermain game online menunjukkan perilaku agresif verbal. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam pengendalian diri dan manajemen emosi yang buruk pada siswa yang aktif dalam bermain game online. Sebagai contoh, 20 Februari 2025 terjadi pertengkaran antar siswa SMKN 1 Pagelaran Kabupaten Cianjur yang melibatkan 4 siswa di dalamnya. Hal ini dilatar belakangi oleh kekalahan dalam bermain game online hingga berujung saling ejek dan bermuara pada pertengkaran fisik dan pengeroyokan. Argumen yang ketiga, game online menurunkan kualitas kemampuan komunikasi sosial siswa sehingga dapat terjadi kesalahpahaman dan pertengkaran. Siswa yang aktif dalam bermain game online cenderung berinteraksi melalui media digital daripada berinteraksi secara langsung. Hal ini dapat menurunkan kemampuan mereka dalam memahami maksud dan emosi orang lain. Sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran akan kerap terjadi.
Sejalan dengan itu, hasil penelitian Muhammad Rizal Mahendra 2023 yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kecanduan game online pada siswa, maka semakin rendah kualitas komunikasi interpersonal antar siswa. Apabila tim oposisi masih mengatakan bahwa game online merupakan objek yang netral, maka tim kami justru melihat sebaliknya. Game online berperan aktif dalam mempengaruhi kondisi psikologi siswa. Saya perlu tekankan lagi bahwa konflik yang terjadi di kehidupan sosial siswa tidak terlepas dari pengaruh adanya aktivitas dalam bermain game online. Yang terhormat Dewan Juri, moderator, serta tim oposisi, pada akhirnya yang kita hadapi bukan hanya sekedar permainan yang ada di layar gadget semata, namun juga dampak nyata yang dapat mempengaruhi cara siswa untuk berpikir, cara siswa untuk bertindak, dan cara siswa untuk berinteraksi. Apabila emosi tidak dapat untuk terkontrol lagi dan komunikasi sangat buruk dan juga konflik dapat terjadi dengan sangat mudahnya, maka pertengkaran antar siswa bukan lagi sebuah kemungkinan, namun adalah sebuah konsekuensi yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kami menyatakan mosi ini benar adanya. Game online memengaruhi kondisi psikologi siswa, jadi sering bertengkar. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian, izinkan saya selaku pembicara 3 untuk memberikan beberapa sanggahan terhadap argumen oposisi dan juga memberikan kesimpulan terhadap argumen-argumen yang telah tim kami sampaikan. Beberapa argumen mencoba menggiring opini bahwasanya game hanyalah hiburan dan bukan penyebab utama pertengkaran. Namun izinkan kami meluruskan satu hal. Kami tidak menyebutkan bahwasanya game online adalah satu-satunya penyebab, melainkan game adalah pemicu kuat yang dapat memperburuk kondisi psikologi siswa. Tim oposisi juga menyatakan bahwa game dapat meningkatkan kerjasama tim. Pertanyaannya, apakah kerjasama dapat terus terjadi ketika emosi sudah dikuasai oleh amarah akibat kekalahan? Faktanya, banyak game online yang saat ini bersifat kompetitif dan juga penuh tekanan. Ketika siswa kalah, yang muncul bukan sekedar evaluasi, melainkan emosi negatif seperti frustasi dan juga kemarahan. Berdasarkan penelitian dari American Psychological Association, paparan permainan kompetitif dan penuh tekanan dapat meningkatkan agresi verbal dan juga emosional, terutama pada remaja. Hal ini sejalan dengan studi dalam jurnal Cyberpsychology, Behavior, dan juga Social Networking yang menyatakan bahwasanya intensitas bermain game online berkorelasi dengan peningkatan konflik interpersonal pada remaja. Tim oposisi juga menyatakan bahwa tidak semua siswa terpengaruh. Namun dalam debat ini, kami membicarakan mengenai kecenderungan umum, bukan pengecualian. Ketika sebagian besar sudah menunjukkan pola yang sama, seperti emosi yang meningkat dan juga konflik yang bertambah, maka itu sudah cukup menjadi bukti bahwa adanya pengaruh signifikan. Dewan Juri yang kami hormati, dari seluruh argumen yang telah tim kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwasanya game online dapat memicu emosi yang tidak stabil, seperti frustasi dan juga kemarahan. Kontrol diri yang menurun akibat intensitas bermain game yang tinggi, dan juga konflik dalam game yang terbawa ke dunia nyata, sehingga memicu pertengkaran antar pelajar. Data dari World Health Organization juga telah mengklasifikasikan gaming disorder sebagai gangguan yang nyata. Hal ini ditandai dengan adanya hilangnya kontrol diri dan juga meningkatnya dampak negatif pada kehidupan sosial, terutama pada hubungan dengan orang lain. Kami tegaskan kembali, mosi ini tidak menyatakan bahwa semua siswa pasti bertengkar. Namun, game online secara nyata dapat berpotensi meningkatkan pertengkaran melalui tekanan emosional yang ditimbulkan. Pada fase remaja, fase di mana emosi masih belum stabil, paparan lingkungan kompetitif yang intens seperti game online dapat menjadi kombinasi yang sangat rentan untuk memicu konflik. Sebagai penutup, pertanyaan sederhana, jika sesuatu sudah terbukti meningkatkan emosi negatif dan juga menghilangkan kontrol diri serta memicu konflik sosial, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa itu tidak berpengaruh? Jawabannya jelas tidak. Game online bukan hanya sekedar hiburan, ia adalah faktor yang dapat mempengaruhi kondisi psikologi siswa dan juga dapat memicu kecenderungan pertengkaran. Oleh karena itu, kami dari tim Pro tetap tegas mendukung mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.